Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 5 soal-soal masuk PTN di bab fluida statis bagian yang pertama. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal yang pertama ini ada soal UTBK tahun 2021. Sebuah bola pejal tenggelam ke dasar laut sehingga jari-jarinya berubah menjadi R akibat perubahan tekanan delta P. Jika modulus bola sebesar B, pertanyaannya volume bola mula-mula berapa, atau ini persamaannya yang mana? Oke, pertama ini kakak jelaskan dulu modulus Boole itu apa sih. Modulus Boole itu kalau di dalam mekanika itu ada namanya modulus Young ya. Kalau modulus Young itu adalah kecenderungan satu benda untuk berubah bentuk dan kembali lagi ke bentuk semula bila bebannya ditiadakan. Jadi kalau modulus yang itu tegangan dibagi regangan. Nah, kalau modulus Boole ini sebetulnya masih bagian dari modulus Young. Kalau modulus Young itu bicara tentang panjang, kalau ini berarti bicara tentang volume. Jadi modulus Boole itu dirumuskan B sama dengan adalah tegangan dibagi regangan juga, cuma tegangan di fluida ini itu delta P, tekanannya, kemudian regangannya di dalam fluida ini adalah delta V, volume dibagi volume awal. Rumusnya ini. Jadi kalian memang harus hafal rumusnya nih. Oke, yang ditanya nanti volume mula-mula. Volume mula-mula. Oke, sekarang kakak tulis ini jadinya kakak bisa ganti delta P sama dengan B dikali delta V dibagi V. Oke. Nah, kita cari tahu dulu nih volume awal itu. Volume awal di sini kakak tulis. Volume awalnya kita anggap dia sebagai V. Kemudian volume akhirnya, karena nanti ini ada delta, ada selisih volume. Volume akhirnya dia bentuknya kan bola ya. Bola itu berarti volume bolanya berapa? 4/3 V R pangkat 3. Oke, jadi ini kalau kita selisihkan nih, selisihkan delta V-nya adalah V dikurang 4/3 V R pangkat 3. Nah, kita masukin di sini. Berarti ini delta P sama dengan B dikali dalam kurung delta V-nya itu kakak tulis V dikurang 4/3 V R pangkat 3 dibagi V gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini V-nya kita deketin. Nah, kita deketin delta P sama dengan berarti ini B. Kemudian ini V dibagi V nih. V dibagi V itu 1. 1 per. Kemudian yang ini jadinya 4 V kali R kuadrat per 3 V gitu ya. Bisa ya dipahami ya. Kemudian B-nya kita pindah ke sini. Ke bawahnya P, delta P dibagi B, hasilnya jadinya 1 min 4 Pi R pangkat 3 per 3 Pi. Oke. Kemudian yang 4/3 nya kita pindah ke ruas kiri, jadinya ini 4 Pi R pangkat 3 dibagi 3 V sama dengan 1 min delta P dibagi B. Oke, sampai sini ya.
Nah, kemudian kan kita dimintanya V-nya itu. V-nya itu ya. Masih kita proses lagi nih. Sekarang ininya dulu kita apa? Kita rubah dulu menjadi ini 3/4 nya kita pindahin. Berarti ini jadinya V dikali R pangkat 3 dibagi V. Nah, 3-nya kita kaliin ke sebelah kanan. Sebelah kanan berarti ini 3. Kemudian ini 4 dikali dalam kurung 1 per min delta P dibagi B. Oke, kakak masih pindah ke sini. Jadi kalau cari V itu berarti V sama dengan, kamu perhatiin ya, bisa yang ngolah ngerubah-rubah ini rumusnya ya. V sama dengan berarti kita rubah jadinya ini V per 3 pangkat 3 maksudnya per gitu ya, 3/4 kali dalam kurung 1 min delta P per B. Oke gitu. Nah, 3/4-nya kita rubah, kita sederhanain jadinya V sama dengan 4-nya naikin ke atas. Berarti 4 V kali R pangkat 3 per 3 dikali dalam kurung 1 min delta P dibagi B. Nah, ini kita dapat volume bola mula-mula nih, jadinya 4 V R pangkat 3 per 3 dikali dalam kurung 1 min delta P per B. Jadi kita ketemu jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada soal UTBK tahun 2019. Sebuah gelas ukur diisi dengan suatu cairan hingga ketinggian H. Sebuah batu dengan volume V dimasukkan ke dalam cairan itu sehingga tenggelam semuanya atau tenggelam sepenuhnya. Jika luas penampang gelas ukur itu adalah A dan percepatan gravitasinya G, perubahan tekanan hidrostatis di dasar gelas ukur dan pada ketinggian setengah H itu berturut-turut adalah. Nah, kita tahu ini bicara tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Apa aja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Nah, tekanan hidrostatis itu tekanan yang diberikan air. Nah, air yang diam, jadi hidrostatis. Hidronya air, statisnya diam. Jadi tekanan yang diberikan air yang diam. Apa aja yang mempengaruhi dia? Tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis cairannya, kemudian dikali gravitasi, dikali kedalaman. Ini kedalamannya. Jadi hanya ini yang dipengaruhi nih. Hanya dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi, sama H. Nah, dia minta pertama tekanan hidrostatis di dasar gelas. Berarti di dasar gelas itu H ya. Berarti kalau di dasar gelas itu, nah, tekanan dasar gelas di dasar nih, berarti tekanan hidrostatisnya ya ini. Karena kedalamannya setinggi H itu, jadi rho G H. Nah, kemudian pada ketinggian yang setengah H itu, ketinggian setengah H itu apa? Ketinggian setengah H. Berarti dia tekanan hidrostatisnya juga setengahnya ya. Rho kali G kali setengah H atau H per 2 nih. Jadi udah kita dapat nih jawabannya untuk nomor 2 ini. Kalau kita lihat yang pertama di dasar tadi ada rho GH, kemudian untuk ketinggian setengah H itu ya rho G H per 2 atau rho G setengah H. Kalau kita lihat jawabannya ada di yang B ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada soal SBMPTN tahun 2018. Sebuah bejana berisi fluida ideal dengan massa jenis rho. Bejana tersebut berada di dalam lift laboratorium yang sedang bergerak ke atas dengan perlambatan A. Perbedaan tekanan. Nah, pertanyaannya, perbedaan tekanan antara dua titik di dalam fluida tersebut yang terpisah
pada arah vertikal sejauh delta H, yang mana persamaannya. Oke. Jadi ini ada fluida di dalam lip. Lipnya sendiri bergerak ke atas dengan pelambatan A. Nah, perbedaan tekanan antara dua titik yang mereka terpisah secara vertikal itu sejauh delta H. Oke, kalau kita gambar ilustrasinya misalnya gini ya. Jadi ini lipnya misalnya, ini lip, kemudian ini ada bejananya misalnya gitu ya, ada bejananya taruh di sini. Nah, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Jadi ketika misalnya ini ada fluidanya di sini. Fluidanya di sini dia kan punya berat ya, punya berat ke bawah W. Nah, kemudian si fluida itu juga memberikan ada hukum atau ada gaya Archimedes nih, gaya ke atas FA. Oke, kemudian lipnya sendiri gerak ke atas dengan perlambatan A. Jadi kalau perlambatan kita kasih min A, karena dia mengalami perlambatan. Nah, pertama kita pakai hukum Newton yang kedua nih. Delta F sama dengan M dikali A. Oke. Nah, karena dia geraknya ke atas, berarti ini yang arah ke atas itu lebih positif dibandingkan yang ke bawah. Jadi ini F dikurang W sama dengan M dikali A. Oke. Kalau kita mencari F-nya ini berarti F sama dengan W ditambah M dikali A. Sedangkan W itu berat itu M kali G. Kemudian ditambah M dikali. Nah, karena dia mengalami perlambatan kita kasih min A di sini ya. Sehingga kita dapat di sini F itu sama dengan M kali G gitu ya, M kali G min MA. Sekarang kalau M-nya kita keluarkan jadinya rumus sederhananya jadi M dikali dalam kurung G min A. Oke, ini kita simpan. Oke. Nah, kemudian kita lihat tekanan. Nah, tekanan di dalam zat cair atau di dalam fluida itu, tekanan itu adalah P sama dengan F dibagi A. Oke, sekarang F-nya kita masukin yang itu tadi. Ini M dikali dalam kurung G min A per A. Oke, per A. A-nya itu luas bidang tekannya ya. Berarti ini P gitu ya. P sama dengan, nah kita perlu ada tambahan rumus nih. Masanya kita ganti dengan hubungan massa jenis. Rho itu massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Maka masanya jadi kita tulis di sini rho dikali volume, kemudian dikali dalam kurung G min A per gitu ya, per A gitu. Kemudian nah volumenya kita ganti dari hubungan rumus ini nih. Volume itu adalah luas alas A dikali tinggi H-nya. Kalau di sini ada volume nih, ada volume dibagi A. Jadi kalau volume dibagi A itu namanya jadinya H ya. Nih kalau lihat dari persamaan ini volume dibagi luas penampang. Nah, itu jadi H. Nah, ini kita ganti jadinya di sini. P sama dengan rho dikali H dikali dalam kurung G min A. Oke. Nah, sekarang dia mintanya ketika H-nya itu punya selisih nih, delta H, dua titik ya, dua titik dalam fluida. Sehingga ini kita ganti juga jadinya. Karena ini mencari untuk delta H, berarti ini kita dapat jadinya delta P nih. Delta P tekanannya sama dengan rho dikali G dikurang A dikali delta H. Nah, gitu. Jadi persamaannya kita dapat rho dikali dalam kurung G min H dikali delta H. Jadi kita dapat ini jawabannya yang mana? Jawabannya yang D ya.
Kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ada soal MPTN tahun 2000, penghisap P mempunyai luas penampang 0,75 cm persegi yang bergerak bebas tanpa gesekan sehingga menekan pegas sejauh delta X nih, atau X. Konstanta pegasnya 75 Newton per meter dan massa jenis air itu 500 kg per meter kubik. Maka nilai X-nya berapa cm? Oke. Berarti kita hubungkan ini ada gaya yang sama nih antara gaya dari pegasnya. Oke, itu harus sama dengan gaya dari Archimedesnya ya. FA nih, gaya Archimedesnya. Kita tahu gaya pegas itu adalah K dikali X. Kemudian kalau gaya Archimedes itu apa? Rho dikali gravitasi dikali volume. Nah, ini kalian harus hafal dua-duanya ya. Oke. Kemudian ini volume itu kita tahu lagi tadi itu volume adalah luas penampang dikali tingginya H. Oke, kita simpan dulu ini. Kemudian kita sederhanain ini berarti di sini K dikali X sama dengan Rho dikali G. Volumenya kita ganti jadi A dikali H. Oke, sekarang kita mencari X-nya. X sama dengan berarti Rho dikali G kali A dikali H dibagi K. Oke, kita masukin angkanya coba ya. Kita masukin angkanya, massa jenisnya berapa? 500. 500, kemudian gravitasinya berapa? 10. Kemudian luas penampangnya itu 0,75 cm persegi, berarti ini 0,75 dikali, kalau dalam meter berarti ini dikali min 4. Oke, kemudian dikali tingginya, tingginya ini tinggi airnya itu 1 meter. Oke, per gitu ya, per konstanta pegasnya, K-nya itu konstanta pegas itu 75. Oke. Oke, berarti ini X sama dengan, berarti ini kakak tulis dulu deh, sederhanain, berarti ini 5 dikali 10 pangkat 3 ya, 500 kali 10. Kemudian yang ini 75, kakak bikin 75 kali 10 pangkat min 6 dikali 1. Oke, dibagi 75. Nah, 75 nya kita bisa coret, 75 berarti ini kita tinggal dapat hasilnya 5 dikali 10 pangkat min 3 meter gitu ya. Dia mintanya dalam sentimeter, berarti turun 2 yang dikali 100. Berarti kalau dikali 100 ini dapatnya 0,5 cm. Jadi kita dapat nomor 4 ini 0,5 cm X-nya. Yang mana tuh? Yang jadinya kita dapat yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini ada soal Sipan Maru tahun 88. Sebuah logam C merupakan campuran dari logam A dan logam B bermasa 200 gram jika ditimbang di udara. Sedangkan jika ditimbang di dalam air, massa yang tampak itu 185 ditimbang di dalam air. Jika kerapatan logam A itu 20 gram per cm kubik dan kerapatan logam B itu 10 gram per cm kubik, pertanyaannya massa logam A berapa gram? Oke, kita pakai rumus gaya Archimedes. Nah, gaya Archimedes. Oke, ini FA sama dengan berat dia di udara dikurang berat dia di air. Nah, WU dikurang WA. Nah, gaya Archimedesnya FA atau gaya ke atasnya itu rumusnya kan Rho dikali G dikali volume sama dengan ini W itu kan M kali G.
atau berat adalah massa kali gravitasi. Jadi kalau gravitasinya kita keluarkan, jadi ini rumusnya kan jadi massa di udara dikurangi massa dia di air kurung tutup dikali gravitasinya. Oke. Kemudian kita cari volume, katanya mencari volume. Oh, ini kita coret dulu nih, gravitasinya sama ya, gravitasi sama, gravitasi sama. Oke, kita nyari volume. Volumenya di sini, volume jadinya sama dengan MU, massa dia di udara dikurang massa dia di air dibagi dengan massa jenis airnya. Oke, kita masukin deh ini volumenya. Volumenya sama dengan ini 2, massa dia di udara saat itu 200 dikurangi massa dia di air itu berapa? 185. Oke, dibagi massa jenis air itu 1 dalam massa jenis kata bantu di sini. Massa jenis air itu 1 dalam gram per cm kubik. Oke. Ini hasilnya sama dengan 200 kurang 185 itu 15 cm kubik. Oke. Nah, ini volume ini artinya volume total ya, volume logam C. Jadi ini kalau kita dekatkan lagi berarti ini volume totalnya, volume itu sama dengan volume C-nya ini adalah volume A ditambah volume B. Jadi kalau volume C ini 15, ini volume A, ini volume B-nya. Jadi kalau kita mencari volume B-nya sama dengan berarti 15 dikurang volume A. Oke, ini kita simpan nih, karena nanti kita perlu. Oke, kita lanjut ke sini, Nah, sekarang kita hubungkan massanya. Si C, massa C itu kan katanya gabungan dari massa A ditambah massa B ya. Massa C berapa? 200. Kemudian massa itu kita ganti lagi hubungan dengan hubungan massa jenis. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Nah, massanya A kita ganti dengan massa jenis A dikali volumenya A ditambah massa jenisnya B dikali volumenya B. Oke, ini kita tulis lagi 200. Kemudian massa jenis A itu kan katanya 20 ya. 20 dikali volume A ditambah massa jenis B itu 10. 10 dikali volumenya B. Oke, semuanya kita bagi 10. Kita bagi 10 semua ruas. Bagi 10, bagi 10, bagi 10. Berarti ini tinggal 20. Yang ini 2 kali volume A ditambah. Nah, volume B-nya kita ganti dari rumus yang ini. Volume B-nya itu berarti ini 15 dikurang volume A. Oke, kita jumlah ini. Ini 2 kali volume A dikurang volume A, berarti tinggal 1 ya. 1 volume A ditambah 15. Nah, 15-nya pindahin ke kiri. Nah, berarti 20 dikurang 15 sama dengan VA. Jadi kita dapat volume A itu berapa? 5. 5 apa? 5 cm kubik. Nah, yang ditanya itu, kita masih belum selesai nih. Yang ditanya itu massa logam A. Massa logam A adalah massa logam A jadinya adalah massa jenisnya A dikali volumenya A. Nah, massa jenis A tadi itu berapa? 20. Kemudian volume A tadi kita dapat 5. Jadi 20 kali 5 itu berapa? 100 gram. Oke. Jadi kita dapat massa A itu adalah 100 gram. Jadi kita ketemunya yang D. Oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dengan tuntas 5 soal di fluida statis bagian yang pertama ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami.
Jika kalian belum paham, kalian bisa tonton ulang lagi video ini. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian, khususnya mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian bisa diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.